Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum. Belum rapat juga. Akhirnya di sini Presiden Joko Widodo membantahlah soal pembatasan BBM bersubsidi yang pada waktu lalu dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan akan ada pembatasan pada 17 Agustus mendatang. Nah, pada waktu lalu juga sempat menuai pro dan kontra ya ketika Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada pembatasan BBM bersubsidi. Tetapi kalau kita melihat dari pemberitaan bahkan Airlangga Hartarto pun di situ juga buka suara tidak ada pembahasan terkait BBM bersubsidi hingga saat ini. Dan bahkan Presiden Joko Widodo juga membantah tidak ada pembahasan tentang pembatasan BBM bersubsidi. Nah, seperti ini video dari Presiden Joko Widodo. Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum. Belum rapat juga. Nah, di sini ada apa ya? Karena biasanya sih kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal demikian, biasanya itu ya akan terjadi. Tetapi kenapa dibantah oleh Pak Airlangga Hartarto dan bahkan juga Presiden Joko Widodo? Ada apa di sini ya? Tidak ada visi misi menteri, melainkan adanya visi misi presiden. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan, Jokowi bantah Luhut. Wajah Jokowi langsung berubah saat ditanya tentang rencana kenaikan BBM tanggal 17 Agustus yang sudah diumumkan oleh Luhut. Enggak, belum ada pemikiran ke sana, kata Jokowi. Wah, ya memang di sini memang serba repot ya. Di sisi lain yaitu akan dibatasi BBM subsidi karena juga mengurangi beban negara, dan di sisi lain akan mendekati pilkada pada bulan November mendatang. Jadi di sini pilihan yang sangat sulit sekali lah di sini. Apakah untuk mendekati pilkada di sini akhirnya tidak ada pembatasan BBM bersubsidi? Terserah masyarakat yang menilainya ya seperti apa. Tapi yang jelas di sini sangat wow sekali. Nah, di sini bahkan juga dari tweetan Murtadawan, yaitu penerimaan negara sedang lesu, defisit APBN tahun 2024 diproyeksikan akan lebih besar. Mulai 17 Agustus, Menteri Luhut akan batasi pembelian BBM subsidi. Nah, di sini sudah dibantah ya oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan bahkan juga Presiden Joko Widodo yang membantah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari Tommy Helby, ternyata ada yang berani ngebantah Lord. Di sini dari Nasyakshin, sengaja sering lempar isu terus bantah sehingga kesan seolah pahlawan bagi rakyat. Wah, apakah demikian ya? Tidaknya ada menteri yang melemparkan wacana pembatasan BBM bersubsidi dan Presiden Joko Widodo datang membantah hal tersebut. Wah, seolah-olah menjadi pahlawan. Ya memang Presiden Joko Widodo lah yang mempunyai kewenangan untuk menaikkan apapun. Menaikkan harga BBM, menaikkan ya semuanya memang dikendali dari Presiden Joko Widodo. Kalau Presiden Joko Widodo mengatakan tidak, sudah pastilah BBM bersubsidi pada 17 Agustus pasti juga tidak akan dibatasi. Saya jadi ingat pada waktu lalu ya, yang melempar isu 3 periode perpanjangan masa jabatan pada waktu lalu. Di situ saya kira hanya isu-isu belaka ya. Di situ bahkan juga ada Pak Luhut, Bahlil, dan bahkan juga Ketua MPR RI. Bayangkan melempar isu wacana 3 periode dan bahkan masa perpanjangan. Dan di situ juga dibantah oleh Presiden Joko Widodo langsung. Katanya sih kalau ada isu perpanjangan atau 3 periode itu sama saja menampar muka sendiri. Dan ternyata saat ini juga terungkap ya. Ternyata yang berkeinginan ya dari isu-isu yang beredar sih ternyata ya Anda tahu sendirilah pokoknya. Di sini dari Muara 74, perpecahan dimulai. Mari kita nonton aja sambil ngopi dan ngudut. Di sini dari Toba, hello. Gimana nih opungmu LBP dengan si Jokowi? Mereka berdua saling membantah. Di sini dari Tumbang terus, biar aja mereka saling klaim buat lucu-lucuan saja. Mulai nggak kompak duet maut, ABBN nggak kuat, buat PMN dan bayarin hutang akibat proyek-proyek mercusuar kereta cepat, IKN, subsidi kendaraan listrik, biang keroknya opung. Kurasa 85% kekacauan pemerintahan saat ini adalah karena ulah Luhut. Gua mah pegang omongan Luhut.
Jokowi. Bapak sepertinya lupa siapa the real king di sini. Ya seperti itu. Pada waktu lalu juga dari pemberitaan Menko Airlangga juga membantah ya BBM subsidi di sini bakal dibatasi. Dan juga di sini ada pengamat kritik perkataan Luhut soal BBM subsidi dibatasi 17 Agustus. Nah, saya jadi penasaran ya, di sini kira-kira apa ya yang membuat perkataan Luhut di sini dikritik. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi, menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengenai pembatasan BBM Pertalite mulai 17 Agustus gegabah. Menurutnya, pernyataan tersebut bisa berdampak pada persepsi yang salah di masyarakat karena tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Statement Luhut itu tidak jelas dan menimbulkan simpang siur. Ketidakjelasan itu menyebabkan pemahaman rakyat terhadap statement itu seolah-olah nanti pada 17 Agustus harga BBM subsidi akan naik, ujarnya dalam acara polemik pada 13 Juli. Selanjutnya, pemerintah harus segera memberikan pemahaman lebih jelas ke masyarakat mengenai pernyataan Luhut tersebut. Bila tidak, bisa terjadi masalah yang lebih serius akibat kurangnya pemahaman publik. Nah, kalau ini tidak dibetulkan dalam komunikasi publik nanti, saya khawatir jelang 17 Agustus akan terjadi panic buying dan masyarakat berbondong-bondong ke SPBU. Lalu terjadi kelangkaan. Itu karena sistem Luhut menurut saya ngawur dan gegabah, imbuhnya. Wah, bahkan juga dari pengamat ekonomi di sini mengkritik ya pernyataan Luhut pada waktu lalu ya. Menurutnya sangat gegabah ketika menginformasikan tentang ada pembatasan pada 17 Agustus. Ya memang banyak yang menyimpulkan di situ BBM akan naik lah, padahal juga pembatasan. Kalau kita lihat dari pemberitaan juga, di situ pemberitaan bahkan simpang siur. Pada waktu lalu juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bulan Juli tidaknya BBM akan naik dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini juga tidak naik. Bahkan juga dari Menko Luhut di sini juga akan dibatasi pada 17 Agustus. Nah, menurut saya juga ada pembatasan. Ya, saya sangat sependapat sekali dengan pengamat ekonomi di sini dari Universitas Gadjah Mada ya. Setidaknya kalau ada pembatasan pasti pada tanggal 15, 16 pasti terjadi panic buying dan akhirnya terjadi kelangkaan. Menurut saya seperti itu. Sangat masuk akal sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Dari komentarnya leak mau pencitraan doang, padahal dia juga yang nyuruh. Taunya kita tidak ada visi misi menteri. Ya betul sekali. Di sini dari Gun-Gun, presiden dan yang merasa presiden lagi ribut, ujungnya paling rakyat juga yang bayar. Oh, nasib juga rakyat negeri Konoha. Di sini dari Farel, berarti kebalikannya. Lihat aja, pasti dibatasi. Di sini dari Emma, senengnya main ombak. Jangan terkecoh, biasanya kebalikannya. Ya seperti itulah. Jadi kalau kita melihat dari sini komentar-komentarnya ya bahkan juga pasrah ya. Kalau naik ya silahkan, tetapi jangan sampai dibatasi. Menurut saya seperti itu. Dan menurut saya juga kalau perlu jangan naik dulu lah sebelum daya beli masyarakat itu tinggi. Kalau masih daya beli masyarakat masih lemah, masih rendah, menurut saya jangan dinaikkan dulu lah. Karena BBM naik atau BBM dibatasi pasti juga akan tidaknya diikuti oleh kenaikan bahan pokok lainnya. Ya semoga sajalah di sini BBM tidak naiklah minimal sampai 2024 dan semoga saja naiknya menunggu daya beli masyarakat sedang tinggi-tingginya.